Halo ICitizen, selamat datang di talk show ICE ITB 2025. Perkenalkan, nama saya Yuamar Imarazan Basara, biasa dipanggil Yuma, selaku moderator pada talk show kali ini. Pada kesempatan kali ini, talk show kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, topik yang sangat penting untuk kita diskusikan bersama. Dan telah hadir bersama kita di sini expert di bidangnya, di mana beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan juga Air Baku dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat siang Pak Pulung. Salam Pak Yuma, selamat siang Pak, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Pulung bersedia hadir di kesempatan podcast kali ini, dan ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa mengundang Bapak dan bercerita terkait dengan topik yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum itu mari kita coba bertanya-tanya mengenai Pak Pulung, kesibukannya dan saat ini aktivitasnya apa saja sih Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Ini pada siang hari ini kami sudah bisa diundang di sini, merupakan suatu kehormatan Pak buat kami Pak untuk dapat hadir di sini dan mengisi acara ICE 2005 ini. Dan tentu saja juga teman-teman di sini semua tim kru juga kami ucapkan terima kasih. Jadi ini Pak Yuma, mungkin sekedar perkenalan dari saya ya Pak ya, gitu kan. Saya sekarang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum, itu di Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Tapi dulu saya sempat menjadi peneliti Pak, gitu kan, menjadi peneliti dan kebetulan topik penelitian saya itu adalah land subsidence yang lokusnya di Jakarta, gitu kan. Tapi tidak penutup kemungkinan juga ada di beberapa tempat juga di sepanjang pesisir Jawa, gitu. Tapi lokus saya yang saya banyak punya data, punya informasi dan banyak rekan-rekan saya juga itu kita meneliti land subsidence di Jakarta Utara, gitu kan. Berarti penelitian yang dilakukan itu sebetulnya juga secara khusus Pak ya, artinya terkait dengan topik tadi itu menjadi suatu penelitian yang mungkin jangka lumayan agak panjang ya terkait hal tersebut. Lumayan panjang Pak, dan saya juga bisa berbangga bahwa saya bilang penelitian saya ini bukan hasil dari saya sendiri Pak, tapi juga kerjasama dan dedikasi dari teman-teman lain, dari universitas, beberapa juga data dan informasi yang saya dapat ini kan tidak hanya satu kali ya, tapi series gitu kan. Nah, konsistensi dari teman-teman yang mengambil data inilah yang membuat kita punya data yang bagus dan analisis yang menjadikan informasi yang bagus juga Pak untuk kita bisa sampaikan dalam podcast saat ini. Oke, baik. Dari rekan-rekan ICitizen tadi sempat disinggung oleh Pak Pulung bahwa penelitian beliau adalah terkait dengan land subsidence. Dan tepat sekali bahwa topik kita pada talk show kali ini adalah mengenai land subsidence dan bagaimana tantangan kita terkait dengan land subsidence ini dan juga bagaimana langkah mitigasi ke depannya. Nah, tetapi sebelum itu mungkin Pak Pulung kalau boleh cerita dulu mungkin ya terkait dengan land subsidence ini. Sebetulnya kita tuh sering mendengar bahwa ada berita-berita yang mungkin kadang juga viral, artinya di YouTube dan lain sebagainya itu menginformasikan bahwa kaitannya land subsidence itu dengan Jakarta tenggelam. Nah, sebetulnya apakah benar Jakarta itu yang akan tenggelam begitu ya? Kalau memang dilihat dari informasinya, ada banjir yang kadang sering terjadi di daerah-daerah pesisir di Jakarta, mungkin tidak hanya di Jakarta tetapi di kota-kota lain di Indonesia. Nah, jadi kita ingin tahu nih Pak Pulung, sebetulnya apa sih itu land subsidence itu tersendiri dan bagaimana mekanisme land subsidence, dan nanti kaitannya adalah sebetulnya penyebabnya apa sih sebetulnya land subsidence. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Nah, untuk land subsidence ini sendiri Pak, sebetulnya isu yang paling hot itu adalah pertama tadi Jakarta tenggelam ya Pak. Jakarta tenggelam ya. Gitu kan. Nah, Jakarta tenggelam ini kemudian dampaknya kepada banjir, gitu kan. Nah, sebetulnya banjir ini kalau dilihat dari fenomena yang terjadi Pak, dari zaman kita bisa merekam data Pak, zaman Belanda dulu Jakarta sudah banjir Pak. Memang dari dulu sudah banjir Pak ya. Banjir gitu kan. Bukan banjir. Isu yang baru. Bukan isu yang baru gitu kan. Tapi karena Jakarta ini makin padat, makin banyak orang tinggal di sana dan makin banyak yang kena dampak dari banjir itu, kemudian dicarilah kenapa sih banjir ini bisa terjadi gitu kan. Nah, kalau banjir Jakarta ini sejak dari dulu sudah ada, tapi memang fenomena land subsidence ini terjadi Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau melihat penyebab land subsidence,
Ada banyak Pak. Kita harus melihat dari sudut pandang geologi ya Pak ya. Saya coba mengajak teman-teman nih untuk kita bisa berpindah alam nih. Dari alam yang biasanya kita lihat sehari-hari menjadi ke dunia geologi Pak. Iya. Gitu kan. Pembentukan Jakarta itu seperti apa gitu kan. Di Jakarta Utara kalau misalnya kita bisa lihat di peta Pak, di slide yang ini. Terkait peta geologi ya, Pak? Di peta geologi ini kita lihat di Jakarta Utara itu, nah ini, yang warna hijau-hijau itu Pak, itu kan lempung itu Pak, Iya, gitu Lampung kan. ya. Lempung itu dia sangat mudah untuk terkonsolidasi Terpusatnya banyaknya di utara, Pak di ya? utara, Utara gitu Jakarta. kan. Nah dari model yang kita buat juga di utara tuh banyaknya lempung Pak, gitu Ya. kan. Nah lempung ini kemudian adalah satuan batuan atau satuan litologi, satuan endapan yang mudah untuk terkonsolidasi dan land subsidence terjadi di daerah-daerah itu, gitu. Iya. Nah ini dulu kita lihat Jadi ada salah satu kuncinya adalah land subsidence terjadi di daerah-daerah yang memang banyak sedimen lempungnya. lempungnya, Itu betul. salah satu kriteria pertama. Salah satu kriteria pertama. Terus yang kedua, setelah ini penyebab ini kita dapatkan dari teman-teman juga ya Pak. Artinya dari berbagai penelitian penyebab land subsidence ini ditengarai pertama itu karena pengambilan air tanah, gitu kan. Yang kedua karena beban bangunan, Iya. gitu. Yang ketiga karena beban sendiri, berarti proses konsolidasi alami, gitu kan. Yang keempat karena tektonik Pak, Tektonik. ya kan. Nah tektonik. Nah, kalau lihat di Jakarta ini memang tempat yang sangat terpengaruh oleh tektonik. Tapi kalau kita bicara tektonik sekarang itu kayaknya kepanjangan Pak. Jadi Betul. Satu sesi satu tersendiri, sesi Pak. tersendiri itu gitu. Jadi kita bicara karena ini lingkupnya di dunia sipil, mungkin saya mengarahkan pembicaraan kita ke arah sipil aja ya Pak, Iya. gitu kan. Artinya kita lihat di sini adalah sedimen yang baru, lempung, dan ini sedimen yang sangat mudah terkonsolidasi. Jadi Kalau yang kuning-kuning itu apa, Pak? nah yang kuning-kuning itu pasir Pak, Lebih ke pasiran. endapan pasir. Endapan pasir. Ya, jadi Ya, belum ya. jadi batu ya Pak. Dia masih endapan yang mungkin ada yang sudah terkonsolidasi, ada yang belum terkonsolidasi, tapi itu masih endapan gitu. Kalau Oke. dari umur ini masih umur kuarter, artinya belum jadi batu Pak. Belum jadi batu ya. Belum jadi batu. Quarter itu yang paling muda. Pak, Paling ya? muda. Paling muda. Paling kan? muda. Ya, Paling ya. muda aja 2,6 juta tahun Pak. Itu udah muda ya. Itu paling muda. 2,6 juta Ah, tahun yang lalu. ya. Oke. Nah itu paling muda dan Jakarta ini adalah tempat di mana sedimen yang muda ini berkumpul Oke. gitu. Makanya airnya banyak Pak. Airnya banyak. Airnya banyak, ada 13 sungai di sini gitu kan. Tempat yang sangat ideal sekali untuk kita mendapatkan air di situ gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini 4 tadi Pak penyebab land subsidence itu Pak di Jakarta yang Dari 4 tersebut Pak ya, tadi yang juga saya catat itu. Kira-kira mana Pak yang memiliki kontribusi terbesar sebetulnya yang mengakibatkan terjadinya land subsidence ya? Dan khususnya memang kalau kita lihat di berita-berita itu land subsidence selalu yang diberitakan itu adalah di Jakarta Utara ya. Iya, Nah iya. kira-kira apa yang terjadi dari 4 fenomena atau penyebab tadi itu kalau kita linkkan dengan yang terjadinya di Jakarta Utara gitu? ya, betul. Oke. Pertama saya coba jelaskan dulu. Dari 4 penyebab tadi Pak, yang bisa kita intervensi atau yang bisa kita lakukan mitigasi itu adalah penyebab nomor 1, yaitu penggunaan air tanah. Penggunaan air tanah tadi kan? Pak ya. Karena penyebab lainnya kita nggak bisa intervensi lagi Pak. Iya. It happens gitu. Iya. Ya terjadilah gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya yang nomor 1 ini kita masih bisa kontrol gitu. Nah kalau terkait dengan pertanyaan Pak Yuma tadi, dari 4 penyebab ini mana yang kontribusinya paling besar? Yang paling besar itu sebenarnya tadi pembebanan Pak, Pembebanan. gitu kan, pembebanan. Jadi pembebanan ini hasil hitungan kami itu mencapai sekitar 60-70% kontribusinya, sedangkan air tanah itu 20%, less than 20% malah di beberapa tempat. Tapi karena air tanah ini merupakan satu hal yang sangat bisa diintervensi, artinya penggunaannya bisa kita kontrol dan bisa kita ganti dengan air permukaan, gitu kan. Nah ini air tanah menjadi seksi karena inilah satu-satunya yang bisa kita kontrol. Yang lainnya kita nggak bisa kontrol Pak. Meskipun pembebanan ini juga sebenarnya dari hasil aktivitas kita juga Pak sebagai manusia. Sebenarnya gitu kan. bisa kita kontrol juga kan Pak ya. Artinya Iya. kalau memang kaitan pembebanan itu di daerah-daerah Jakarta Utara ini bisa dikontrol, tidak dibebani. Nah, Iya. berarti ada kebijakan ataupun regulasi di sana ya yang bisa terkait pemanfaatan lahan yang akan digunakan seperti apa gitu ya. Betul. Ya, Tapi sebetulnya gini Pak, artinya kan kita harus berani berbuat, berani bertanggung jawab ya Pak ya. Ya. Gitu kan. Kalau misalnya kita memang mau membangun di situ,
ya kita bertanggung jawab dengan apa yang resiko yang terjadi di situ. Konsekuensinya Gitu. harus dipersiapkan juga. Betul sekali Pak, Iya, itu konsekuensinya. Artinya gini, kita harus tahu kita membangun di mana dan apa yang akan terjadi di sana, gitu kan, seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi menarik terkait dengan air tanah juga gitu Pak ya. Karena kan selama ini pemahaman kita-kita ini mungkin ya atau orang awam juga melihat bahwa sebetulnya apakah ada hubungan gitu antara memang groundwater extraction yang kadang-kadang mungkin perkembangan di Jakarta ini dengan berbagai macam ada banyak dibangunnya mall, kemudian dibangunnya apartemen, hotel yang mungkin mereka membutuhkan berbagai kebutuhan air yang sehingga mereka memasang pompa-pompa sumur yang dalam misalkan seperti itu. Dan apakah memang itu benar untuk menjadikan kontribusi groundwater extraction itu sebagai salah satu penyebab land subsidence itu juga? Jadi benar Pak, gitu kan. Cuman memang kontribusinya tadi persentasenya tidak banyak Tidak ya, Pak? banyak, Tidak banyak tetap tidak banyak ya. Nah, jadi kalau kita bicara khusus di Jakarta seperti itu. Di tempat lain belum tentu sama Pak, karena setting geologinya bisa berbeda. Bisa berbeda. Gitu kan. Oke. Misalnya kayak di Bangkok iya betul. Begitu groundwater extraction itu dihentikan, dia land subsidence berhenti. Gitu kan. Artinya Bangkok itu memang betul-betul karena pengambilan air tanah, gitu kan. Atau mungkin kan di Tokyo di Jepang, gitu kan. Jepang itu begitu groundwaternya dihentikan, mereka tidak lagi mengalami land subsidence gitu. Meskipun sudah terlambat ya Pak ya. Jepang itu juga di Tokyo itu juga sudah di bawah laut itu posisi kotanya itu gitu kan. Nah di Jakarta sebetulnya kalau misalnya kita lihat di slide yang ini nih, yang groundwater level versus land subsidence. Nah ini kita bisa lihat Pak, bahwa penggunaan air tanah di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, itu tidak masif gitu. Tidak berubah Pak ya? Tidak berubah. Jadi yang warna biru itu adalah air tanah unconfined atau biasa kita sebut air tanah dangkal. Nah air tanah dangkal relatif tetap Pak, dari tahun 90 sampai tahun 2010 itu relatif tetap. Ada yang naik malah gitu kan. Fluktuasinya fluktuasi karena musim lah paling seperti itu. Berarti tidak ada penurunan muka air tanah berarti di situ? Ya, di Jakarta Utara di Jakarta Utara ya. Kalau Jakarta Selatan masif Pak, penurunan muka air tanahnya sangat tinggi. Masih tinggi? Sangat tinggi sekali. Berarti itu karena groundwater extraction? Groundwater extraction, Oke. betul. Tapi Jakarta Utara tidak. Berarti yang terjadi di Tokyo tadi ataupun di Bangkok itu lebih seperti Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, Jadi ya. memang porsi dari kontribusi groundwater extraction itu lebih besar? Lebih besar, Oke. gitu. Nah yang menarik di Indonesia kan, di Jakarta kan, di Jakarta Utara, groundwater extraction-nya itu rendah, gitu kan. Tapi dia terjadi land subsidence, Ya, ya kan. Di Jakarta Selatan groundwater extraction-nya tinggi, tapi land subsidence minim di Jakarta Selatan. Nah itu kenapa itu Pak? Nah itu tadi Pak, kita bicara lagi ke setting geologi. Geologinya. Betul. Berarti apa yang paling membedakan antara Jakarta Selatan sama Jakarta Utara nih Pak? Nah kalau Jakarta Utara dominasinya itu adalah lempung. Lempung tadi ya? Betul. Nah Jakarta Selatan dominasinya adalah pasir. Walaupun kita ekstrak ini tapi tetap tidak akan terjadi konsolidasi yang masif ya atau besar di dalam permukaan tanah tadi. Betul. Kita semua tahu kalau misalnya pasir itu kalau dia consolidated paling cuma 90% kan Pak. Sampai 90% kan. Tepat ya. Cuman 10% yang hilang gitu kan. Sedangkan kalau lempung gitu kan bisa sampai berapa? 40% hilang ya Pak ya. Terkompres gitu kan. Terkompres ya. Kompresibilitasnya tinggi. Kompresibilitasnya tinggi, betul Pak. Iya. Ditambah lagi Pak, lempung di Jakarta Utara ini banyak gambutnya Pak. Oh iya. Di mana kompresibilitasnya juga sangat tinggi Sangat sekali. Gambut itu, serat-seratnya itu. Ya. Nah makanya kalau gambut itu bisa sampai kalau saya nggak salah ya 90% Pak. Iya kompresibilitasnya. Jadi tadinya segini, begitu dikompres dia langsung turun 90%. Gitu. Oke, baik Pak. Nah berarti tadi kita sudah membahas ICETizen ya mengenai penyebab-penyebab dari land subsidence. Ada 4 yang disampaikan oleh Pak Pulung, di mana yang paling berkontribusi sebetulnya adalah terkait dari pembebanan khususnya untuk di Jakarta Utara dikarenakan kondisi geologi yang yaitu sedimentary lapisan lempung yang cukup dominan yang menyebabkan terjadi konsolidasi di sana dibandingkan dengan Jakarta Selatan. Nah, akibat land subsidence ini sebetulnya apa sih Pak? Yang mungkin berdasarkan penelitian dan pengamatan Bapak, pengalaman sama ini, dampak yang paling jelas
yang bisa kita rasakan dan mungkin terutama masyarakat ya. Nah, itu seperti apa saja dalam berbagai bidang, mungkin dari bisa sampai ke aspek sosial dan ekonomi dan juga mungkin aspek infrastruktur, itu seperti apa sih Pak dampaknya? Oke Pak, baik. Kalau begitu kita bisa lihat di slide nomor 2. Nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Yang ini. Nah, ini Pak. Ini kita lihat, ini fenomenanya gambarnya bagus sekali nih Pak, gitu. Kalau kita lihat gambar nomor 2 yang bawah kiri bawah ini, ini adalah perumahan yang temboknya itu sebelahnya itu laut Pak. Langsung laut itu Pak ya? Itu laut, tembok. Jadi tembok itu air yang turun itu, air yang mengalir itu air laut Pak. Ini di daerah mana Pak? Ini daerah Muara Baru. Muara Baru. Muara Baru. Oke. Nah, itu kalau lihat gambar di sebelahnya, itu gambar yang atas Pak, 22 Desember 2014. Oke. Jadi itu temboknya, gitu kan? Ya. Tembok ini di sebelah tangannya itu ada gambar tangan kan itu Ya, Pak. Nah, sebelah tangan itu ini Pak. Lautnya? Rumah-rumah ini. Oh, itu rumahnya. Jadi antara tembok sama laut itu cuma beda 4 5 ya 10 cm lah paling tinggi. Iya, iya. Gitu kan. Nah, tembok ini itu tiap tahun dinaikkan, Pak. Ditambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Gitu. Kira-kira dulu sebelum setinggi ini tuh ya 20 cm per tahun lah Pak, mereka nambah tinggi tembok ini Pak. Karena kalau nggak ditambah tinggi itu makanya akan melimpas terus saja, Betul. bisa jadi banjir ya Pak. Betul. Ya? Pada musim-musim tertentu, misalnya musim musim pasang itu, di sana terjadi banjir Pak seperti ini. Nah begitu banjir begini, kemudian ini masuk ke pemukiman warga, dan ini rumah-rumah yang di belakang rumah ini Pak, yang di belakang foto ini dia lebih dalam lagi Pak ke belakang, lebih turun lagi. Gitu. Nah ini kemudian terjadi seperti itu, terus harus dipompa, harus itu. Nah ini terjadi salah satu dampaknya seperti ini Pak. Ini dampak yang terjadi pada masyarakat secara langsung. Iya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana hidup di sana begitu Pak ya, berdampingan langsung dengan air laut yang memiliki resiko yang Betul. akan bisa berdampak langsung begitu Pak ya. Setahun bisa berapa 2-3 kali seperti ini Pak, gitu. Apalagi di musim hujan mereka deg-degan terus Iya. terus ya. Nah musim hujan 2 kali Pak. 2 kali. Ada banjir dari hulu, banjir yang dari hujan. Nah, yang repot itu kalau ketemu banjir dari hulu, dari hujan, ketemu pasang dari laut. Nah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak ya. Tapi memang di tempat ini Pak ada pompa Pak, namanya pompa fluid Pak. Pompa fluid itu gambar yang di atas Pak, yang warna kuning itu, gambar pompa itu, rumah di atas itu. Oh iya, Nah itu rumah pompa Pak. yang situ ya, kanan atas Pak ya. Tengah atas itu, Iya. itu rumah pompa. Dia memompakan air sungai Pak. Jadi antara sungai dengan laut sudah tinggi lautnya sekarang. Lautnya lebih tinggi. Lautnya ya. lebih tinggi daripada sungai. Jadi air sungai yang mengalir di Jakarta itu dipompakan dari pompa itu ke laut Pak. Jadi pompa ini benar-benar memompa air sungai buat ke laut Pak, gitu. Oke. Nah ini dampak yang secara lebih luasnya itu Pak. Jadi gimana anggaran atau APBD Jakarta itu terserap untuk mengoperasikan pompa ini. Iya. Dan pompa ini nggak cuma satu, Betul. ada di Pluit, ada di Muara Iya. Angke, ada di macam-macam Pak. Iya. Seperti itu. Nah Iya. ini hal-hal seperti ini adalah yang terjadi, salah satu dampak yang terjadi karena adanya penurunan tanah atau land subsidence ini. Iya, iya. Gitu. Kalau dari fasilitas-fasilitas publik juga yang ada di sekitar itu seperti apa Pak? Misalkan sekolah, dari pengamatan Bapak, atau misalkan fasilitas kesehatan ataupun pendidikan atau ibadah, sarana ibadah itu berarti juga kalau mengalami penurunan juga menjadi bahaya juga ya? Dampak pasti Pak. Terdampak ya. Iya, iya. Tapi karena saya bekerja di PUPR ya Pak ya, gitu kan, pasti yang menjadi perhatian saya adalah infrastruktur yang utama Pak. Infrastruktur yang utama. Jalan, jembatan, sungai, nah itu hal seperti itu menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena hal-hal ini vital Pak. Iya. Kalau begitu jalan ini tidak bisa dilewati, kita untuk membantu fasilitas lain nggak bisa, Betul, betul. gitu kan. Begitu sungai ini meluap, luber kemana-mana, untuk kita melakukan hal yang lain tuh nggak bisa. Jadi ini harus kita amankan dulu, Iya. gitu kan. Setelah itu baru infrastruktur yang lain yang bisa kita amankan. Berarti termasuk dengan jembatan Pak ya? Betul. Karena artinya kalau dulunya kita mendesain muka air itu misalkan katakanlah ada clearance-nya antara jembatan dengan muka air sungai, kalau adanya land subsidence maka ada kemungkinan makin dekat antara jembatan dengan si air itu sendiri ya? Betul Pak. Jadi kalau jembatan kan kita punya apa namanya freeboard ya. Freeboard ya? Freeboard gitu kan. Nah sekarang sudah nggak ada, hilang freeboardnya sudah. Jadi antara pondasi jembatan dengan sungai sudah sama. Nah itu kan sangat riskan sekali Pak ya? Betul, Begitu banjir,
dengan cepat dan jembatan kan sangat bahaya sekali ya. Nah, itu yang terjadi di Jakarta Utara di sepanjang apa ya, dekat Ancol itu Pak. Nah kayak gitu Pak terjadi Pak, seperti itu. Berarti banyak perlu ada peninggian ya, elevasi jembatan ataupun perbaikan dari segitu ya. Artinya cost juga ya berdampak terhadap itu yang Sangat maintenance untuk infrastruktur jembatan daerah antara sungai dan sebagainya itu juga ya. sangat betul Pak. Sangat berdampak ya. Betul, Pak. Oke Pak. Ya. Ini menarik sekali ini untuk membahas mengenai penyebab dan lesson incidents ini. Nah, sehingga kalau kita melihat tadi kan ada beberapa contoh ya. Apakah sebetulnya hanya terjadi di Jakarta saja, Pak? Land subsidence ini gitu ya. Karena memang kalau kita melihat pembangunan yang masif di Jakarta ataupun memang penggunaan land use di daerah Jakarta Utara. Kalau di kota-kota besar lain di Indonesia apakah terjadi juga gitu? Oke. Kalau kota-kota besar di Indonesia Pak, itu sebetulnya terjadi juga Pak. Jadi land subsidence ini sekarang sudah menjadi fenomena dan sudah menjadi isu nasional sebetulnya Pak. Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di slide yang terakhir nih, yang ini nih. Oke. Ini yang punya penelitian ini sebetulnya teman kami dari ITB juga Pak, gitu kan, dari geodesis ini. Pak Gitu. Heri Andreas. Pak ya? Heri Andreas, gitu Iya, kan, iya. itu teman baik saya nih. Gitu. Baik. Nah beliau buat penelitian mengenai land subsidence di Indonesia, terutama di pesisir utara Jawa Pak. Pesisir ya. Ya. Yang merah-merah itu, Pak ya. Merah-merah itu pesisir utara Jawa dan itu rate-nya tinggi sekali. Gitu Ya, kan, rate-nya ya. tinggi sekali. Karena memang setting geologinya sama Pak. Jakarta, Pekalongan, Demak, Kudus, Pati, Semarang, Cirebon dan lain-lain itu semua. Berarti penyebabnya juga sama ya, akibat land use ada pembangunan, misalkan katakanlah pematangan lahan, reklamasi, penimbunan yang menyebabkan terjadi konsolidasi. Karena daerah pesisirnya juga geologinya juga hampir sama, Betul gitu ya. Pak. Gitu Pak. Oke. Tapi memang misalnya kita ambil contoh yang saya sempat agak dalam ya Pak ya, di Semarang gitu kan. Semarang ini dulu dari Bapak kalau tahu Lawang Sewu Pak. Lawang Sewu ya. Lawang Sewu Ya. ke laut itu kan jaraknya lumayan Pak, ada 3 sampai 4 kilo kan Pak. Betul. Gitu. Nah, itu dulunya dekat Lawang Sewu itu sudah laut Pak. Gitu. Tapi Yang artinya berarti yang artinya itu adalah sedimen baru dan orang membangun rumah di sana. Iya. Gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Semarang itu juga punya rate land subsidence yang cukup tinggi. Kalau dari Pak Andreas di sini Semarang 1 sampai 20 cm per tahun, Pak. Hampir sama dengan Jakarta ya, Yes. berarti kira-kira. Gitu kan. Berarti sampai membuktikan juga bahwa sebetulnya bukan groundwater extraction dari Iya. apartemen dan lain sebagainya. Karena Tidak kan mungkin di semata-mata. Semarang kan tidak sebanyak di Jakarta, ada pembangunan tingkat bangunan tingginya Betul. dan mall-mallnya Iya. gitu ya. Ya. Jadi itu mungkin yang perlu kita sadari bersama-sama gitu ya, bahwa Iya. aspek teknis dari konsolidasi yang terjadi pada tanah lempung tadi yang lebih menyebabkan bahwa terjadi land subsidence. Betul. Nah, ini sebetulnya ada beberapa fakta menarik juga, Pak. Izin kalau boleh saya sampaikan di sini ya, Pak ya. Iya Pak, tentu Pak. Artinya kalau misalnya kita lihat di data insert nih yang JICA report ini. Oh, yang peta kontur itu Pak. Peta kontur ini, Ya, ya kan, ini saya dapatnya dari teman-teman JICA nih. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa penelitian ini bukan penelitian saya sendiri gitu kan. Ini hasil Iya, melibatkan banyak pihak banyak tadi, Pak, pihak ya. nih, mereka Ya. berdedikasi untuk mendapatkan data yang bagus sehingga Ya. kita bisa pakai sekarang gitu Pak. Gitu kan. Nah, ini gambar apa nih Pak? Nah, ini gambar di mana kita bisa lihat berapa besar penurunan tanah secara spasial, Pak. Oke. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita biasanya pakai GPS geodetik itu kan titik, hanya 1 poin saja. Iya. Nah, 1 poin dia akurat tapi tidak bisa merepresentasikan seberapa jauh dia menyebar secara lateralnya gitu kan. Nah, kalau dari data INSAR ini kita bisa lihat secara lateral seperti apa. Nah, di sini Mungkin kita bisa dijelaskan sedikit Pak, mungkin dari rekan-rekan ICE-Tizen tidak terlalu paham mengenai INSAR. Itu seperti apa sih kita mendapatkan data INSAR? Pengukuran bedanya sama GPS itu apa misalnya? Oke, gini. Jadi kalau INSAR itu, aduh saya panjangannya lupa nih. Cuman INSAR itu data satelit ya Pak ya? Dari satelit Nah, Pak. dari satelit, Oke. dia punya beberapa band gitu kan, beberapa pita frekuensi. Nah, pita frekuensi yang dipakai oleh teman-teman JICA ini, mereka itu bisa mendeteksi penurunan tanah. Oke. Gitu. Jadi mohon izin Pak, karena saya juga bukan ahli INSAR, mungkin Ya. penjelasannya kurang bagus juga Iya. ya Pak ya. Gitu. Oke. Nah, dari data satelit ini mereka bisa memetakan
secara spasial, artinya secara horizontal, Pak. Gitu. Hmm. Jadi penyebarannya tuh turunnya di mana, yang turun yang mana, Iya. relatif terhadap tempat yang lain. Betul, Gitu. betul. Makanya data INSAR ini perlu dikorelasikan dengan data GPS geodetik. Oke. Gitu. Ya, Jadi kalau GPS geodetik itu mengukur satu titik saja dan dia akurat di titik itu, tapi hubungan antara titik satu dan dengan titik lainnya ini harus dihubungkan dengan data INSAR ini. Jadi saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Dan bisa memverifikasi juga gitu Dan ya. bisa memverifikasi Oke, juga. oke, oke. Gitu. Nah, INSAR ini menunjukkan berapa besar penurunan pada satu periode waktu, Pak. Periode waktu. Ya Oke. kan? Jadi misalnya yang sebelah kiri ini dari 2007 sampai 2010 dia 3 tahun. 3 tahun. Ya kan? 2007 sampai 2018 dia 10 tahun. Nah, sebelum saya move ke slide berikutnya, saya mau tekankan, Pak. Di sini ada yang warna merah tuh, Pak. Di Bagian atas utara. itu ya, Pak ya? Gambar yang tadi yang kebanjiran tadi itu di tempat yang atas itu. Muara Baru, Pak ya? Muara Baru. Muara Baru. Gitu. Muara Baru di situ. Dan ini kita coba ingat-ingat ya, Pak. Ini 3 tahun 2007 sampai 2010 dia birunya banyak tuh. Betul. Nah, coba di next di slide berikutnya. Nah, ini Pak. Ini 2014 sampai 2018 4 tahun birunya lebih sedikit. Oke, yang artinya di antara yang biru-biru itu sudah tidak terjadi penurunan. Betul. Dalam rentang waktu 4 tahun tidak ada terjadi penurunan. Dalam rentang waktu 4 tahun, 14 sampai 18, penurunannya lebih sedikit daripada 3 tahun dari tahun 2010. Betul, karena semakin berkurang ya warna-warna birunya tadi Ya, Pak ya. karena warna birunya semakin berkurang, artinya apa? Artinya land subsidence sekarang sudah mulai melandai, Pak. Mulai melandai. Ya. Jadi jangan khawatir juga kalau Jakarta akan tenggelam ya. Betul. Oke. Jadi tidak sekhawatir itu. Tidak sekhawatir itu. Tapi betul. memang ada tempat-tempat yang harus kita kasih perhatian, Pak. Oke. Misalnya ada Muara Baru, ada Kamal. Ya, ya, Nah, yang tempat- merah sama kuning merah itu Pak sama ya. kuning itu ya, terutama di pesisir itu, gitu Betul, kan. betul. Nah, ini perlu kita kasih perhatian karena apa? Karena daerah-daerah ini merupakan daerah yang cukup padat, sosialnya tinggi, Ya, dan juga ini daerah industri, Pak. industri ya. Gitu kan. Jadi Oke. artinya daerah yang punya nilai ekonomis tinggi ya, Pak ya, Hmm, seperti itu. Contohnya kayak di Muara Baru tadi, Pak. Muara Baru ini dia adalah daerah yang banyak tempat industri di sana, gitu kan. Nah, yang pas yang kuning itu, yang kuning Ya. ini, nah tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang mengalami land subsidence paling tinggi karena dari tahun 1980 sampai sekarang tuh sudah 4 kali ditimbun di sana, Pak. Sudah 4 kali ditimbun. Ya, Jadi jadi mereka itu sudah reklamasi di sana. reklamasi. Evidence-nya di situ evidence-nya di situ. Evidence-nya di situ Pak ya. Mungkin bisa kita lihat evidence lainnya, Pak, di Oh, sorry, sebelum ke sana coba next satu slide lagi. Itu berapa Pak sebetulnya penurunan rate per tahunnya kalau tadi yang kuning tadi itu? Nah, ini Pak, kita bisa lihat di sini Oke. nih, gitu kan? Ya, ya. Kita bisa lihat di sini. Dari sekitar tahun 2099 lah, Pak. 2000-an lah, Pak. Dari tahun 2000 sampai ke 2009 itu kira-kira sekitar 15 sampai 20 cm per tahun, Pak. 15 sampai 20 cm per tahun. Betul. Waktu itu cepat sekali. Cepat ya. Cepet, gitu kan? Ya. Tapi setelah itu, setelah dia konsolidasinya sudah tercapai, ya dia mulai melandai, Pak. Makanya dari tahun 2010 sampai ke sini dia mulai pelan-pelan melandai gitu loh, Pak. Data terakhir ini tahun berapa Pak? Ini tahun 2017. 2017 ya. 2017 ini kebetulan 2017 juga akhir dari penelitian kami ya, Pak ya, gitu Oke. kan. Nah, cuman di beberapa teman yang lain masih melanjutkan, tapi karena pekerjaan kami 2017 itu sudah selesai, ya maka datanya sampai 2017, Pak. Oke. Izin ya, Pak. Tapi Gitu kalau kan. kira-kira prediksinya Pak, kalau kita coba ekstrapolasi berdasarkan perkembangan yang ada land use saat ini, kemudian groundwater extraction yang juga mungkin ada selama ini, itu sampai saat ini seperti apa data ini Pak? Ini apakah flat juga terus ataukah dia mungkin ada juga penurunan lagi? Ya kalau kami lihat sih sejauh ini rata-rata flat ya, Pak ya. Masih flat Masih ya? flat ya. Polanya masih mengikuti Masih pola selama seperti ya. ini. Kecuali yang tadi di Meskipun- Muara Baru itu mungkin Ya. Nah, di Muara Baru itu juga cenderung flat, Pak, sekarang. atau sudah mulai Sudah flat mulai juga? melandai, Oke, gitu kan. oke. Ya, ya. Meskipun begitu juga kita tetap memantau ya, Pak ya. Artinya jangan sampai kita kecolongan. Yang mentang-mentang Betul. sudah mulai flat terus kita sembarangan gitu kan. Sembarangan, ya. Terus enggak kok land subsidence-nya sudah tidak terjadi kok. Terus kita pakai air tanah lagi banyak-banyak ya, jangan gitu Ya, juga ya, gitu ya, kan. ya. Artinya ini harus kita preserve, kita jaga nih gitu kan kondisi sekarang. Dan apa namanya? Kalau
bisa next 2 slide lagi dari sini. Nah, ini kita lihat Pak, perkembangan Jakarta dari tahun 1980 sampai sekarang nih Pak. 60, 70, 80, nah 90 Pak. Tahun 1990 itu di 2 tempat itu, 2 titik itu yang dilingkari, Ya. dia itu belum terbangun secara masif Pak. Oke. Tahun 2000-an dia baru mulai penuh, 2005 dia penuh gitu kan. Artinya tahun 90 sampai tahun 90 daerah itu masih daerah yang belum banyak intervensi manusia di sana. Iya. Tapi karena kebutuhan perumahan makin tinggi, tempat tinggal makin tinggi, artinya tempat itu menjadi seksi sekarang. Betul. Gitu kan. Tadi itu yang sempat juga di peta yang sebelumnya kontur itu yang warnanya lebih agak kuning ya. Ya betul. Betul situ Itu ya. agak kuning juga. Ya di gitu kan. Jakarta Barat. Jakarta gitu Barat kan. ya. Nah ini kenapa nih bisa jadi seperti itu? Karena daerah-daerah ini dulunya rawa Pak. Rawa. Gitu Iya, kan. Dulunya rawa, Tanahnya lunak. tanahnya lunak gitu kan. Tapi orang butuh nih gitu kan. Akhirnya ditimbun Iya. jadi rumah di sana gitu kan. Nah ini Tanpa pematangan yang yang baik. baik. Ya. Makanya di daerah itu yang masih sisa gitu kan, sisanya sekarang subsidence masih terjadi di sana Pak. Iya. Yang lainnya udah Oke. duluan. Oke. Yang lainnya udah duluan. Nah ini masih sisa terjadi di sana gitu kan. Nah mungkin kalau kita mau flashback lebih ke belakang lagi bisa next slide Mbak. Nah ini kita bisa lihat peta Jakarta dulu Pak. Wah, ini peta Jakarta sumbernya dari mana nih, Pak? Nah ini sumbernya saya dari berbagai sumber sebetulnya Pak. Seperti dari zaman Belanda nih, Pak ya? Belanda Zaman ini, Belanda betul, ya? Zaman Belanda. Nah ini kami coba overlay dengan peta Google sekarang, gitu kan. Artinya dari 2 peta ini ketahuan bahwa tempat-tempat yang dulunya rawa, gitu kan, dulunya rawa, sekarang ini sudah menjadi sudah menjadi pemukiman dan kawasan industri. Iya. Bisa next slide lagi, satu lagi. Nah ini, yang sebelah sini overlay dengan Google tapi agak kurang bagus gitu kan. Nah yang putih-putih jelek ini, itu sebenarnya peta yang ini, saya geser ke sana. Oke. Gitu kan. Nah yang ada merah-merah itu, saya butirin merah-merah itu adalah reklamasi yang terjadi sekarang Pak. Dulunya tidak ada. Dulunya ya? nggak ada. Dulunya nggak ada, sekarang terjadi seperti ini. Artinya daerah Muara Baru yang tengah-tengah itu benar-benar daerah yang baru ditimbun. Iya. Gitu kan. Sebagai evidence sebetulnya. Sebagai jelas. evidence, Ya, gitu bukti kan. bahwa terjadi land subsidence itu karena reklamasi yang dilakukan Ya, di sana. salah satunya karena Ya, reklamasi. salah yang satu terjadi di sana. reklamasi yang dilakukan. Oke. Nah, ini kan Pak, kita sudah berbicara mengenai mekanisme, kemudian juga di mana saja ini terjadi dan trennya sebetulnya udah cukup menurun lah, bisa kita katakan menurun walaupun di beberapa area di utara dan juga beberapa di Jakarta Barat dan Timur masih ada beberapa yang warnanya kuning gitu Pak ya. Nah tetapi bagaimana Bapak kan juga di Kementerian Pekerjaan Umum Pak ya. Iya. Tentu artinya kalau pemerintah itu melihat fenomena ini, respon yang dilakukan atau strategi apa saja sih yang sudah dipersiapkan dalam melihat fenomena ini gitu Pak? Betul Pak. Nah ini tantangan besar buat kami sebetulnya Pak. Ya. Jadi setelah kami coba banyak berdiskusi, banyak melakukan penelitian-penelitian dengan kementerian-kementerian lain juga Pak, terutama Pak gitu kan. Ya. Akhirnya kita mendapatkan 2 Pak, 2 countermeasure, kita sebutnya ini ya countermeasure ini. Countermeasure Pak ya. Kalau bisa dilihat di sini yang sebelah sini, slide ini nomor berapa nih saya lupa nih. Nah countermeasure ini ada 2 Pak. Yang pertama itu ada adaptif, metode adaptif. Yang kedua itu mitigatif, gitu kan. Dari 4 penyebab tadi, yang bisa kita intervensi kan cuma 1 Pak, Ya. air tanah. Air tanah. Ya kan. Yang lainnya kita nggak bisa intervensi gitu kan, karena itu sudah sudah terjadi gitu kan. Nah, air tanah ini harus kita atasi dengan langkah yang mitigatif Pak, gitu kan. Artinya kita membuat satu regulasi, peraturan di mana kita membatasi penggunaan air tanah sehingga beban terhadap air ini tidak menjadi beban yang utama untuk terjadinya land subsidence. Oke, mungkin sekarang cuma 20% porsinya. Tapi kalau air tanah ini nggak kita atur, someday, somehow bisa jadi 60%. Gitu kan. Iya, Sekarang ini 20%, iya sekarang gitu kan. Makanya kita harus atur sehingga air tanah ini tetap terjaga dan kita tetap menyediakan air alternatif untuk warga sehingga tidak lagi menggunakan air tanah. Kalau diatur itu berarti sudah ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah Pak? Betul Pak, betul. Regulasi itu ditujukan kepada siapa sebetulnya? Sebenarnya gini, jadi kalau air tanah Pak, jadi kita bicara mitigatif dulu ya Pak, Ya. adaptifnya nanti ya.
Nah, mitigatif ini, pertama kita punya langkah-langkah untuk pembatasan penggunaan air tanah, Oke. gitu kan? Pembatasan air tanah ini sudah tertuang di Undang-Undang SDA 17 tahun 2019. Dasarnya dari situ kita ambil bahwa mengutamakan air permukaan sebelum menggunakan air tanah. Oke, prioritasnya air permukaan dulu. Terus air permukaan dulu. Kalau air permukaan nggak ada, baru kita berpikir, belum tentu boleh loh, gitu kan? Baru kita berpikir mengenai penggunaan air tanah, gitu. Iya, iya. Nah, kemudian dari situ diturunkan lagi. Pergub DKI Jakarta sudah ada batasan atau larangan penggunaan air tanah, terutama air tanah dalam. Oke. Gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar kita bagaimana upaya mitigatif ini bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya land subsidence dengan membatasi penggunaan air tanah. Tadi lebih kepada pembatasan air tanah dalam ya, Iya. bukan air tanah dangkal, Pak. Nah, itu dia masalahnya. Padahal air tanah dalam mungkin kontribusinya nggak terlalu sebesar itu ya. Iya, nggak terlalu besar Iya, karena dia sudah consolidated kan. Iya, Gitu iya. kan. Tapi memang untuk air tanah dangkal ini penggunanya kan domestik, Pak. Betul. Ya kan? Oke. Dan kita nggak bisa melarang Nggak bisa melarang untuk domestik menggunakan air. ya masyarakat untuk Masyarakat menggunakan. umum soalnya. Dan Iya, itu sudah tertuang bahwa prioritas penggunaan air itu pertama adalah domestik, Pak. Domestik ya. Yang kedua pertanian rakyat, yang ketiga industri yang mendukung untuk penyediaan air domestik, gitu. Iya, Jadi prioritas cuma 3 itu aja, Pak, di undang-undang, Pak. Hmm. Sehingga begitu kita mengacu kepada undang-undang ini, masyarakat domestik itu tetap diprioritaskan untuk mendapatkan air tanah. Nah, kemudian untuk masyarakat yang menggunakan air tanah lebih, mereka harus berizin. Nah, izinnya sekarang sudah disusun oleh teman-teman dari SDM, gitu kan. Jadi untuk penggunaan sampai sekian liter per detik per hari itu harus berizin. Misalnya untuk usaha laundry, usaha yang seperti itu, nah itu mereka tetap harus harus berizin ya. Ya. Oh, itu di SDM Pak ya. Di perizinannya. SDM, perizinan di SDM. Tapi kalau masyarakat domestik yang menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan hari-hari, kita nggak bisa melarang, Pak. Tetap dari itu. Sumur ya, kalau masyarakat mau bangun sumur dan ngambil air dari situ ya. Betul. Oke. Nah, tapi untuk mengatasi masalah ini, kemudian kita masuk ke langkah adaptif tadi, Pak. Gitu kan? Kita masuk ke langkah adaptif tadi, gitu. Sehingga dari langkah adaptif ini kita tetap harus menyediakan air permukaan, Pak, untuk masyarakat. Iya, iya. Jadi memang kewajiban pemerintah untuk menyediakan air untuk keperluan masyarakat, Pak. Jadi alih-alih daripada mereka menggunakan air tanah, kita memberikan air permukaan yang cukup untuk masyarakat. Dari PDAM Pak ya, berarti. Dari PDAM. PDAM. Salah satu langkahnya dari Salah satu PDAM. langkah dari PDAM. Nah, langkah kemudian kita masuk ke adaptif nih, Pak ya. Itu lebih cukup nggak Pak ya? Artinya antara demand dengan apa namanya Supply. kapasitas supply-nya itu demand dengan bagaimana itu Pak? Sekarang ini kalau saya nggak salah data saya terakhir itu Jakarta itu baru mendapatkan sekitar 60%, Pak. Untuk kebutuhan air. Penyediaan air dari perpipaan Perpipaan itu 60%. Dan perpipaan ini juga kualitasnya sebetulnya masih belum seperti yang diinginkan oleh masyarakat ya, Pak ya, gitu kan. Jadi mereka masih untuk cuci baju, cuci mobil dan lain-lain. Untuk minum sendiri mereka masih pakai aqua gitu. Iya, iya. Sorry, nyebut merek. masih pakai air kemasan. Masih air kemasan. Gitu kan. 60% ya, Pak ya. 60%. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah kita mau membangun sistem jaringan penambahan kapasitas air baku baru, Pak. Gitu kan. Salah satunya dari dari SPAB Jatiluhur dan juga dari Karian dan Serpong gitu. Jadi kita bangun bendungan Karian Dam itu. Bendungan Karian, Bendungan Karian, iya. gitu. Itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan air baku di Jakarta. Gitu. Tapi Khusus ini, untuk Jakarta itu Pak ya? Enggak juga sih, Sebagian Tangerang dan besar sekitarnya. dan sekitar gitu. Jabodetabek lah ya. Karena Jakarta juga disupport oleh itu kan, Iya. sekitarnya itu. Jadi memang Dam Karian itu main purpose-nya salah satunya adalah untuk menyediakan air baku di Jakarta, Pak. Seperti itu. Oke. Kalau tadi kita melihat dengan untuk mitigasi, countermeasure-nya ada yang mitigasi dan juga proses adaptasi tadi ya. Kalau kaitannya dengan kita membatasi tadi beban eksternal tadi ya mungkin atau timbunan dan lain sebetulnya langkah apa yang bisa dilakukan untuk memang supaya tidak adanya lagi pembangunan ataupun reklamasi yang tidak diperhitungkan sebetulnya untuk konsekuensi nantinya akan mengalami penurunan gitu ya.
Jadi kemarin kami sempat ngobrol Pak sama teman-teman dari PIK ya Pak ya, Pak Tenda Kapuk. Pak Tenda Kapuk ya, karena reklamasinya sekarang reklamasi masif kan. sekarang sudah sampai peak 2 juga Pak ya. Peak 2 segala macam, dan kebetulan salah satu ahli geotekniknya tuh teman baik saya, gitu kan. Iya. Saya tanya ke beliau, Pak, Bapak nggak takut itu nanti subsidence kayak Jakarta? Enggak dong, katanya gitu. Kenapa? Karena saya sudah mengontrol semuanya itu. Dikontrol, Ya kan? dipersiapkan jadinya. Dia sudah tahu apa yang akan dihadapi di sana, gitu kan. Sehingga di pulau reklamasi yang baru ini, mereka sudah siapkan berapa rate of settlement yang akan terjadi di sana, gitu. Bukan berarti tidak ada settlement, tapi settlement yang terjadi sudah diperhitungkan. Ya, dibatasi. Gitu. Dan juga dipercepat juga mungkin Pak ya, supaya selesai. Sangat mungkin, Pak, gitu. Ya. Mereka menggunakan material yang sesuai, misalnya yang konsolidasinya rendah dan lain-lain, sehingga yang mereka hadapi itu cuman tanah aslinya aja di sana. Sedangkan tanah timbunan mereka sendiri tidak mengalami settlement, katanya seperti itu. Gitu. Jadi settlement yang terjadi, konsolidasi yang terjadi bukan berarti tidak ada, tapi kita kontrol sehingga kita tahu kapan ini akan berhenti settlementnya. Betul. Jadi tidak akan 1 meter lagi itu dalam jangka waktu 10 tahun 20 tahun kemudian itu 1 meter gitu ya. Tetapi sudah selesai pada saat kita kontrol sebelum dioperasikan atau dibangun, dan itu sehingga nanti ya tidak terlihat lagi gitu ya dalam jangka waktu sekian penurunannya. Tidak menjadi isu lagi Pak. Nggak menjadi isu gitu ya. Jadi tidak akan ada penurunan setelah itunya. Betul. Oke. Jadi begitu terjadi penurunan itu bukan jadi masalah karena sudah diperhitungkan gitu. Ya, justru jadi fokusnya di situ metodologi yang bisa kita kontrol di situ untuk bisa meminimalisir efek land subsidence tadi gitu Pak ya. Yang terjadi sekarang kan di Muara Baru itu penimbunannya tidak merata dan masing-masing bekerja sendiri. Gitu kan. Sehingga pabrik ini gitu kan sekarang dia sudah turun, sudah di bawah muka laut gitu. Ya kalau dia punya duit ditimbun sama dia di pabrik itu, gitu kan. Kalau nggak punya duit ya udah dia tenggelam seperti itu. Nah ini yang terjadi dan ini menjadi isu karena tidak diperhitungkan sebelumnya, gitu kan. Kalau sudah diperhitungkan kan sudah tidak jadi isu lagi Pak. Kan, Dan saya kira juga terkait dengan hal tersebut ya, mungkin kaitannya dengan geoteknik sudah diatur juga dalam standar nasional Indonesia. Memang sejak baru 2017 itu juga dimunculkan bahwa memang perlu diperhatikan aspek-aspek perbaikan tanah sebelum itu kita membangun infrastruktur di atasnya. Kalau memang tanah yang lunak ya tentu harus kita perbaiki terlebih dahulu begitu Pak ya. Termasuk metodologi-metodologi di situ yang bisa kita sebagai pengembang ataupun apapun bisa melakukan intervensi di sana gitu ya untuk mengurangi potensi land subsidence. Betul. Ya. Salah satunya lagi Pak ini Pak, misalnya untuk tadi saya tergelitik karena Bapak ngomong pengembang gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah kita konservasi air tanah itu dengan pengembang ini harus menerapkan konsep zero delta key Pak. Zero delta key. Mungkin pernah dengar ya Pak ya? Delta key. Tapi apa tuh Pak sebetulnya? Mungkin banyak yang IC Citizens pengen penasaran nih. Oke, zero delta key itu gini. Jadi karena memang tuntutan lahan Pak, gitu kan. Lahan-lahan yang tadinya itu merupakan satu lahan yang dipakai untuk resapan, ternyata dia berubah fungsi. Ya, jadi beton segala macam, rumah dan lain-lain, jalan. Gitu kan. Nah, misalnya tadi satu developer, satu pengembang kawasan, itu dia harus memperhitungkan delta key-nya berapa, gitu kan. Yang tadinya tuh misalnya kebun, hutan, gitu kan. Tadinya run off-nya tuh cuma 20%, gitu kan. Begitu kebun itu menjadi perumahan, run off-nya menjadi 80%, gitu kan. Nah, ini zero delta key artinya delta key yang tadinya 20 menjadi 80 ini itu harusnya tidak terjadi Pak. Yang tadinya 20 harus tetap 20. Harus tetap 20. Gitu. Nah, makanya delta key-nya sama dengan 0. Berarti kita harus melakukan sesuatu terhadap 60% yang tadi. Betul. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sehingga hujan yang turun di sana tidak menjadi runoff. Ada sumur resapan, ada embung, ada parit dan lain-lain, sehingga air yang keluar dari kawasan itu tetap terjaga dan tidak menimbulkan ekses negatif. Salah satunya tadi recharge-nya tetap terjaga dan juga banjir tidak terjadi karena tambahan runoff. Berarti kebijakan zero delta key itu diatur juga dalam suatu kebijakan atau perizinan pada saat misalkan pengembang ingin membuka lahan dan lain sebagainya. Ada permennya Pak. Ada permennya ya. Permennya, tapi saya lupa permen berapa itu. Sehingga memang perlu diatur terkait tadi zero delta key-nya ya. Harus dipersiapkan. Harus diperhitungkan. Bagaimana mereka menjaga itu gitu ya. Oke.
Menarik sekali Pak. Jadi ini kalau kita melihat ya isu mengenai Jakarta Tenggelam ini sebetulnya kalau kita mendengar paparan dari Pak Pulung ini kita optimis sebetulnya, artinya bahwa mudah-mudahan Indonesia itu tidak seperti yang digembor-gemborkan di dalam berita bahwa akan tenggelam dan lain sebagainya. Dengan data yang sudah disampaikan Pak Pulung tadi, yang disupport oleh JICA dan lain sebagainya, itu telah menunjukkan beberapa area dan sebetulnya mayoritas di Jakarta itu telah mengalami rate yang sangat kecil sekali gitu ya, melandai. Dan artinya kalaupun itu terjadi akibat reklamasi itu pun yang beberapa tahun yang lalu, yang dahulu kita melihat tadi juga perbedaan penggunaan lahan di zaman Belanda ataupun pada saat ini, sehingga memang konsolidasi yang terjadi itu bisa jadi akibat dari yang dulu gitu ya. Artinya kalau misalnya pada saat sekarang tidak banyak lagi reklamasi yang tanpa perhitungan, maka ya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi land subsidence yang cukup signifikan begitu Pak ya. Nah, kalau dari Kementerian Pekerjaan Umum nih Pak, melihat tantangan kedepannya dari strategi-strategi yang tadi sudah apa prioritas paling utama yang menjadi atau short term action plan dari Kementerian Pekerjaan Umum gitu Pak? Oke Pak, terkait dengan land subsidence tadi 2 ya Pak ya, ada adaptif sama mitigatif gitu kan. Nah mitigatif tadi kita segera harus menyediakan air Pak untuk itu yang paling prioritas Pak ya. Itu harus kita sediakan segera Pak, air untuk masyarakat itu segera Pak gitu. Sehingga program dari Dalam Karyan ini kita lagi melakukan percepatan nih Pak seperti itu. Yang kedua yang dari adaptif Pak. Adaptif nih yang short term ini kita punya satu langkah namanya no regret measure Pak. No regret measure. Jadi langkah yang kita lakukan yang kita nggak boleh menyesal dengan langkah ini. Apa itu? Yaitu kita membuat tanggul pantai Pak, atau biasa kita sebut sebagai coastal dike. Coastal dike. Ya, jadi sepanjang termasuk giant sea wall yang ramai juga sempat beberapa tahun yang lalu diusulkan dan lain sebagainya. Nanti kita akan melangkah ke sana Pak. Oke. Tapi sebelum ke giant sea wall, saya akan bicara dulu mengenai coastal dike dulu. Oke. Gitu kan? Karena coastal dike ini posisinya berada di pesisir pantai Pak. Jadi di sepanjang pantai Jakarta ini kita membangun coastal dike yang panjang ininya tuh 40 kilo Pak sebenarnya. Cuman kalau ditambah dengan tanggul sungai jadi sekitar yang warna kuning sini Pak. Yang warna kuning putus-putus itu ya. Gitu. Nah, ini coastal dike ini kita bangun sepanjang pantai utara Jakarta dengan harapan meminimalisir efek dari banjir rob tadi. Jadi kalau muka air lautnya naik silahkan, tapi air lautnya nggak masuk ke Jakarta. Jangan sampai bikin banjir rob gitu Pak ya. Jangan sampai bikin banjir rob. Gitu kan. Itu karena jadi prioritas utama ya, short term-nya. Short term. Artinya ini adalah no regret measure. Apapun yang terjadi, kita bikin ini itu adalah sebagai salah satu upaya untuk kita melindungi Jakarta. Targetnya itu berapa tahun Pak bisa tercover seluruh 40 kilo ya tadi sekitar 40 kilo ya kalau lurus tidak termasuk tanggul yang masuk gitu ya. Yang masuk ke sungai ya. Harusnya sih tahun 2000. Jadi gini, dengan no regret measure ini harapannya kita bisa mengevaluasi di tahun 2030. Oke. Gitu kan. Jadi setelah ini nanti ada program namanya IFSP, Integrated Flood Safety Project. Nah, kalau misalnya tanggul pantai ini atau coastal dike ini ternyata tidak berhasil untuk menanggulangi land subsidence, maka tanggul laut tadi itu akan dilaksanakan. Oke, tanggul laut berarti lebih maju ke depan. Depan lagi gitu kan. Tapi kita bicara ini dulu ya Pak ya. Iya. Kan? Nah, tanggul pantai ini kemudian kita sesuaikan elevasinya dengan rate of subsidence di tempat-tempat tersebut Pak. Jadi ada yang rate-nya 1 sampai 2 cm per tahun. Cek sampai 2030. Cek sampai 2030. Dia udah didesain untuk kita sampai 2030 tuh dengan rate yang tadi. Dengan rate tadi, bisa mencegah terjadinya banjir. Betul. Tapi ada beberapa tempat yang kita buat tanggulnya itu dari spoon pile Pak. Jadi dia sampai ke dalam, harapannya dia sampai tanah keras. Sehingga seharusnya bagian-bagian yang didesain dengan spoon pile itu dia harusnya nggak turun Pak. Harusnya nggak turun. Gitu. Kalau kecuali yang tanggul-tanggul yang tadi itu mungkin dari timbunan itu akan turun. Cuman udah disediakan. Ya, ada yang dari timbunan, ada yang dari konsep mangrove dan lain-lain. Ini kita menerapkan beberapa konsep di sini. Salah satunya yang tadi pakai spoon pile harusnya nggak turun. Oke. Tapi semua elevasinya kita set untuk kalau dia terjadi turun sampai 2030 bagaimana? Gitu. Nah dari sini
kemudian kalau misalnya ini berhasil ya syukur, kita nggak perlu bikin tanggul laut lagi untuk mengatasi land subsidence ya. Jadi kalau isunya land subsidence saja, dengan ini mudah-mudahan sih cukup gitu. Tapi kalau ternyata tidak cukup di tahun 2030 ternyata Tidak cukup ini kriterianya berarti tanggul pantai yang dibangun itu ikut turun beriringan karena land subsidence yang terjadi dan air lautnya masuk. Air laut masuk. Gitu. Itu Nah kriterianya, ini berarti ini gagal nih. Gitu kan. Karena rate masih tinggi ya berarti ya. Karena masih tinggi rate-nya gitu kan. Nah kalau ternyata ini gagal, akhirnya kita masuk ke project tadi IFSP Pak. Itu di slide berikutnya dari sini. Ini konsep yang kita coba kembangkan di tahun 2019. Jadi ada konsep IFSP ini, kalau kita lihat ini pantai utara Jakarta, dan di sebelah sana itu ada tanggul laut. Nah itu tanggul lautnya. Yang putih itu Pak ya? Yang putih itu tanggul laut dan disiapkan untuk jalur-jalur pelayaran dan lain-lain. Nah ini sudah kita siapkan konsep seperti ini, just in case kalau misalnya tanggul pantainya ini tidak bisa berfungsi. Maksudnya tanggul pantainya tidak berfungsi seperti yang kita harapkan. Iya. Gitu. Nah ini nanti kemarin sih dikonsepkan dengan berbagai macam skenario ya. Akhirnya yang paling murah itu konsepnya seperti ini. Dulu pernah ada yang gambar Garuda, gambar ini, gambar ini yang gitu kan. Cukup ini ya, gambar Garuda dan segala macam itu. Cuman begitu kita hitung secara ekonomis, itu kan dia sekitar 4 km dari laut gitu kan. Dan itu sudah tanah lunak dan segala macam kondisi geologinya itu nggak memungkinkan secara ekonomis Pak. Secara teknis oke, gitu kan bisa. Tapi begitu kita cek biaya konstruksinya berat Pak ya. Berat sekali. Akhirnya ini yang paling apa ya? Yang paling visible lah untuk kita laksanakan secara ekonomi. Kalau melihat ini sepertinya ini juga jadi semacam cukup terintegrasi Pak ya. Artinya juga seperti ada hutan mangrove, kemudian ada aqua smart farm. Apa ide sebetulnya di berbagai macam, termasuk ada wind turbine dan solar panel gitu ya. Jadi ini sekalian untuk konsep jangka panjang juga ya. Betul. Nah ini sebenarnya perkembangannya panjang sekali Pak. Dari awal muasalnya itu tanggul laut ini kita mau pakai buat macam-macam Pak. Pertama dia ada jalan tol dari PU dulu ya Pak ya. Ada jalan tol, ada penyediaan air baku, ada penyediaan lahan tambahan buat perumahan dan lain-lain tempat industri, kawasan industri seperti itu sudah kita perhitungkan sebelumnya gitu kan. Jadi sebetulnya tidak hanya untuk mencegah banjir saja. Tidak hanya untuk mencegah banjir. Tidak hanya tanggul yang untuk mencegah banjir saja. Karena kalau hanya untuk itu aja dampak ekonomi terlalu tinggi. Kita harus membuat itu lebih ekonomis kan Pak, gitu kan. Nah semua ini kita integrasikan dan kita bekerja sama dengan kementerian lainnya Pak. Dengan kementerian lain kita tanya ini gimana nih, seperti apa konsepnya. Ya kalau misalnya mau berkembang lebih bagus ya kita sediakan sumber energi di situ, salah satunya wind turbine, solar panel gitu kan. Terus kita bekerja sama dengan KKP, Kelautan Perikanan gitu kan. Jalur ininya di mana, jalur apa namanya, jalur pelayarannya bagaimana, akhirnya kita siapkan seperti itu gitu kan. Kemudian kita bekerja sama dengan pariwisata, ada hutan mangrove, ada kawasan pariwisata lainnya seperti itu. Terus kita juga kerjasama lagi dengan telekomunikasi Pak. Jalur komunikasi bawah laut kan ada kabel bawah laut itu. Betul. Itu kabelnya lewat mana saja, itu kita petakan Pak semuanya Pak. Gitu. Kita memetakan semua itu sehingga jadilah seperti ini. Tapi masalahnya satu Pak, tadinya kan kita desain ini untuk kebutuhan air baku ya Pak ya. Jadi di Jakarta Utara ini kita mau bikin semacam pond atau tampungan yang airnya bisa kita olah. Sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan air Jakarta, seperti di Singapura, gitu kan. Tapi ternyata airnya tuh masih kurang bagus kualitasnya. Kurang bagus ya. Kan? Ada kriteria tertentu Pak ya untuk bisa digunakan sebagai terlalu mahal Pak. Terlalu mahal untuk proses ininya ya. Untuk proses ininya. Jadi untuk mendaur ulang air itu masih terlalu mahal sehingga begitu kita hitung secara ekonomi kok nggak masuk ya ininya ya, nilai airnya, harga airnya dengan nilai investasinya terlalu tinggi. Nah ini kalau misalnya dengan harga segitu mungkin di Jakarta nggak akan laku gitu. Misalnya nih kita hitung sampai angka dapat Rp50.000 per meter kubik gitu kan. Nah ini kira-kira orang Jakarta mau beli nggak? Nah, gitu kan. Sedangkan satu hari satu rumah itu ya kita bisa analogikan satu hari satu rumah 1 kubik Pak. Gitu. Kalau orang Jakarta harus mengeluarkan sebesar
30 hari kali 50.000 1,5 juta itu cukup mungkin memberatkan. cukup memberatkan Iya, buat iya. masyarakat Jakarta, sehingga ini kayaknya pelanggannya nggak akan banyak ini kalau tarifnya segitu gitu Iya. kan. Sehingga untuk tadi menyediakan sumber air baku itu perlu dicari sumber yang lain. Bicara sumber lainnya gitu. Salah satunya Bendungan yang tadi. bendungan tadi, Karyan Dam Karyan. itu. Ya, ya, ya. Kita berada dari situ. Jadi ini kapan nih Pak? Kalau ancer-ancernya targetnya ya, karena ini sebenarnya sebagai plan B ya katakanlah, Plan B, atau sudah dipersiapkan kalau memang tadi yang short termnya tadi action plan terkait tanggul tadi belum bisa belum optimal. optimal efektif, itu kira-kira kapan nih Pak? Ya itu Pak, kalau waktu kita mendesain ini sih sekitar tahun 2030 Pak. 2030 ya. Waktu kami mendesain ini, kita rencanakan penurunannya berapa, land subsidence-nya berapa di Jakarta, gitu kan. Oke, kita bangun tanggul dengan elevasi mengakomodasi sampai tahun 2030. Iya. Nah, begitu 2030 ini nggak bisa optimal atau tidak memenuhi target sesuai dengan harapan kita, ya ini akan kita ajukan gitu loh di tahun 2030. Berarti kalau saya juga tangkap ya Pak, dengan ada countermeasure seperti ini, berarti salah satu aspek pentingnya adalah kita bisa mengukur kan Pak. Seperti artinya bahwa pengukuran land subsidence ini harus terus dilaksanakan Betul. setiap tahunnya dan secara akurat untuk kita bisa melihat seberapa rate-nya nanti itu ke depan ya. Nah, itu apa yang sudah dilakukan Pak terkait dengan rencana untuk mengukur, apakah tadi juga tetap menggunakan data-data INSAR ataukah ada pengukuran yang dilakukan gitu Pak? Kita masih kombinasi Pak. Teman-teman di DKI Jakarta, di Pemda DKI itu mereka selalu terus melakukan pengukuran Pak. Meskipun karena isunya ini sudah melandai dan mereka anggaran dikurangin istilahnya gitu ya Pak ya. Jadi mereka melakukan 2 tahun sekali. Oke. Yang tadinya setahun sekali, mereka 2 tahun sekali. Ya, gitu karena kan. dengan sudah mulai melandainya tadi frekuensi bisa kita kurangi gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa lepas dari data INSAR tadi Pak. Karena kedua data ini saling melengkapi. Gitu. Jadi tetap harus kita lengkapin. Kalau data INSAR kita tinggal beli Pak. Oke. Karena kita nggak punya satelitnya kan. Kita Iya, punya teman-teman dari Jepang juga. Kita kemarin juga dapat kesempatan untuk kunjungan ke GSI Jepang Pak. Mereka memamerkan satelit barunya gitu kan. JAXA 4 gitu. Mereka mau mau memperlihatkan ini loh, kita punya satelit baru untuk mengukur land subsidence dan lain-lain. Nah, kita tinggal beli aja Pak datanya Pak ke mereka sebetulnya. Betul. Oke. Waduh Pak Pulung, ini bisa 2 jam nih Pak. Karena saya sendiri masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan dan penasaran terkait land subsidence ini Pak. Tapi karena keterbatasan waktu Pak, sekali lagi kita perlu mungkin mengakhiri nih Pak dari Pak, podcast. Pak. Ya. Boleh satu lagi Pak sedikit Pak? Boleh saya Pak, informasikan silakan. Pak. Ya. Jadi tadi langkah measure kita selain dengan regulasi Pak, kita tetap melakukan monitoring Pak. Mungkin Pak, tadi di slide yang ini nih. Nah ini kita juga dapat semacam grant lah dari JICA. Satu lagi, next. Nah ini kita juga dapat grant dari JICA ini Pak, gitu kan. Jadi kita punya 3 instalasi pemantauan land subsidence yang komprehensif Pak. Jadi satu station, masing-masing di satu station ini ada pemantauan air tanahnya, ada pemantauan land subsidence-nya, ada pemantauan extensometer, sama sama GPS geodetik. Oke, jadi lebih komprehensif dan kita bisa mengetahui juga di lapisan tanah mana dia mengalami penurunan terbesar. Betul. Ya, jadi itu yang penting juga ya. Jadi di extensometernya terdiri dari ini lapisan sekian, lebih dalam dan lebih dalam. Ada 3 extensometer di sana. Ada 3 ini Pak ya. Ini sampai kapan Pak pengukuran ini rencana oleh JICA ini juga? Pengukurannya masih terus dilakukan. Ya. Sekarang ini yang dapat grant sebenarnya kami dari PUPR waktu itu, gitu kan. Cuman kami menyerahkan ke DKI. Karena ini di wilayahnya DKI Jakarta, kemudian instalasi monitoring ini kami serah kelolakan ke DKI Jakarta. Di samping ini juga DKI juga membuat sendiri Pak. DKI bikin sendiri 2 titik, terus di ESDM juga bikin juga 1 titik, satu titik. Gitu. Jadi saling melengkapi Pak ya? Jadi saling melengkapi, betul. Dan ini di sebelah kanan ini ada monitoring station atau Tugu lah. Tugu land subsidence ini kita tuh menunjukkan bahwa kita ini berada di sini loh, di bawah yang biru itu tuh muka laut itu, gitu kan. Kita tuh sebenarnya di bawah laut loh ini, gitu kan. Ini sebagai langkah untuk juga memberikan awareness buat masyarakat, masyarakat, gitu. Ini
di Kota Baru ini Pak, di Jakarta Kota. Wah, ini IC Citizen bisa sekali-sekali coba ke Muara Baru, kemudian dijadikan tempat untuk bisa selfie-selfie juga Pak ya di sini. Selfie juga betul Pak. Ini di tengah sungai nih bikin ini Pak. Saya juga menarik nih Pak, nanti saya sekali ke sana. Oke. Coba next satu lagi Mas. Nah ini salah satu contohnya Pak. Itu extensometernya ada 3 di satu station ini Cengkareng, ini Cakung, ini Kamal gitu ya. Oke. Nah di Cengkareng itu ada 3 extensometer. Berarti berapa panjang itu Pak? Ada yang 30 meter. Ini kalau saya nggak salah ya 30 meter, 70 meter sama 150 meter. Sampai 150 ya. Untuk melihat pengaruh tadi Untuk yang pengaruh. dalamnya. Yang mana nih? Yang mana yang mengalami benar-benar konsolidasi besar. Oke. Nah ini yang kita lakukan di tempat-tempat tersebut. Jadi kita tetap memonitor, kita tetap memantau gitu kan, meskipun tadi melandai karena tadi hubungannya dengan kapan nih kapan kita harus membangun giant seawall. Oke. Gitu kan, seperti itu pada ujung-ujungnya ya giant ujung-ujungnya, seawall itu. in the end, gitu seperti itu. Oke. Oke, ini mungkin sedikit lagi next. Nah ini monitoringnya, ini hasil monitoringnya dari yang 3 station lokasi tadi ya. Oke. Terus next lagi. Itu artinya tadi melandai juga ya? Coba di back dulu. Ini melandai juga gitu kan. Bahkan ada yang naik tuh. Saya juga bingung tuh gitu kan. Oke. Tapi kan ini kan masih sifatnya masih karena masih jangka waktu pendek masih ya. pendek ya. Baru kemarin nih 2021 ini baru jadi nih gitu kan. Oke. Gitu. Terus terus itu yang apa namanya? Yang merah, hijau, biru itu masing-masing station ada di berapa unitnya. Tadi ada 150 meter, ada yang dangkal, ada yang dalam, seperti itu. Menarik untuk kita tunggu nih Pak. Kira-kira beberapa tahun ke depan seperti apa ini? Garis-garisnya ini akan melaju nih. Oke. Lanjut lagi satu lagi, dikit lagi. Nah ini salah satu skema kita untuk menyediakan air di Jakarta Pak. Dari mana saja, dari Karian, dari Jatiluhur, dari Ciliwung, Sadane dan lain-lain. Nah, ini skema kita gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan air di DKI Jakarta. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan sebetulnya oleh pemerintah gitu ya. Sudah dipersiapkan. Ya artinya kita juga tidak perlu terlalu khawatir lah Pak ya, mudah-mudahan sih. Dengan melihat seperti ini memang isu yang memang cukup ramai beberapa tahun terakhir, tapi memang sudah pemerintah itu cukup serius dan sangat serius ya. Artinya kalau memang sampai dengan kolaborasi dengan berbagai kementerian membahas hal ini, artinya sudah memang dipersiapkan. Karena kebutuhan air itu kan utama ya Pak ya. Betul. Orang nggak makan seminggu masih bisa hidup Pak. Ya. Orang nggak minum 2 hari bisa mati tuh Pak. Gitu. Betul. Ya, fasilitas yang memang disediakan oleh pemerintah. Betul. Baik Pak Pulung, mungkin bisa memberikan closing statement nih Pak, mensummarikan diskusi kita ini dan mungkin bagi rekan-rekan IC Citizen sebagai kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan juga sebagai mahasiswa ataupun engineer yang masih muda untuk menyikapi kaitannya dengan land subsidence ini Pak. Oke Pak, untuk pesan-pesan ke teman-teman ya gitu kan. Ya. Pertama aware but not worries. Oke. Aware but not worries. Aware but not worries. Kita harus tanggap terhadap sekitar kita, tapi jangan khawatir, gitu kan. Karena secara geologi Indonesia tuh nggak ada yang aman Pak. Iya betul Pak. Kita tinggal di tengah-tengah Pulau Jawa ada gunung api, di bagian selatan ada tsunami, di bagian utara banjir sama land subsidence, gitu kan. Kita tinggal di Sumatera juga begitu, di Kalimantan juga nggak ada air sama. Jadi aware but not worries, gitu kan. Terus yang kedua, kita sudah banyak dengar think globally, act locally. Act locally itu penting Pak, act locally. Kadang-kadang itu sebagai jargon tapi kita nggak sadar gitu. Seperti apa sih ya? Gimana sih gitu kan? Dengan kita nggak membuang sampah sembarangan, gitu kan? Perhatikan tuh ya rekan IC Citizen. Kita nggak buang sampah sembarangan. Kita membantu pompa kita Pak, pompa di fluid itu untuk bekerja secara optimal. Tidak kerja keras Pak ya? Tidak kerja keras. Karena di dekat pompa fluid itu ada trash rack yang kerjanya tiap hari ngangkut. Dan berapa ton sampah harus keluar dari situ. Iya. Bayangkan kalau satu orang buang 1 bungkus kacang di situ Pak. Gitu kan. Di Jakarta ada 10 juta orang, gitu kan. 8 juta sama sekitar situ lah, ada 10 juta orang yang buang 1 bungkus kacang di situ. Ada berapa ton sampah bungkus kacang ada di fluid itu. Jadi think globally, act locally. Simple action, but impactful. Betul.
Menarik sekali Pak. Hal-hal yang sederhana itu yang sebetulnya kadang kita lupa gitu ya. Betul, Iya, 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 iya. seperti itu. Termasuk juga mungkin penggunaan air Pak ya. Betul. Jadi Ya. penggunaan air. Oh iya, betul. Karena kita nggak sadar, Pak. Ya. Penggunaan air itu kita sering buang-buang air, Pak. Iya Gitu Pak. kan? Intinya air yang sudah disediakan itu kita buang secara percuma. Karena Iya. di Indonesia tuh air masih mudah, Pak. Iya, iya. Gitu kan? Kita nggak sadar sehari itu kita butuh air tuh berapa banyak sih, gitu Iya. kan? Nah ini tolong air tuh jangan dibuang karena sumber daya air itu bisa diperbarui, Iya. tapi terbatas. Iya. Oke. Water can be renewed, but limited. Limited. Iya. Itu harus menjadi perhatian buat kita semua. Betul sekali. Betul. Oke. Baik Pak Pulung, terima kasih banyak sekali Pak atas sharingnya yang sangat membuka cakrawala kita dan pemahaman kita sebetulnya untuk bahwa kita memang perlu aware terkait dengan masalah land subsidence, tetapi jangan khawatir. Memang berdasarkan dari data yang sudah disampaikan juga oleh Pak Pulung bahwa land subsidence itu memang terjadi tetapi rate-nya sudah semakin menurun. Dan dengan countermeasure dari mitigasi dan juga adaptif countermeasure itu mudah-mudahan bisa sangat efektif untuk mengurangi potensi land subsidence ke depannya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Pulung Sama-sama, atas Pak. kesediaannya dan bersedia untuk datang ke ITB, kemudian juga untuk sharing knowledge-nya dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, bagi rekan-rekan IC Citizen yang tertarik dengan kegiatan ICI berikutnya, jangan lupa follow Instagram di @ICIITB dan @hms.itb. Teman-teman juga dapat memberikan feedback dengan link yang ada di bawah sini. Dengan demikian, baiklah, sekian dulu perbincangan talk show pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Pulung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan Pak. Dan buat teman-teman IC Citizen, sampai jumpa kembali di IC Talk Show di kesempatan berikutnya. Terima kasih.